berangkat dari jam 5 sampai sini setengah 8. Di atas gak ada air. Jurnal belakang rumah adalah sebuah perjalanan yang terdokumentasi. Perjalanan yang mengeksplorasi tanah Sumatera Utara. Dari penatapan, simpulan angin, Deleng Kutu, Pulau Kawar, Deleng Lanco, Deleng Sipon. Perjalanan ini kami selesaikan. Jurnal belakang rumah, sukses! Selama ini satu lah. Persiapan sebelum mendaki Gunung Simpon. Nah, peralatan dijemur semua. Tenda, jaket, boxer, trekking pole. Aku banyak lah itu. Sebadai. Sebelum melakukan pendakian, persiapan perbekalan tentunya menjadi hal yang sangat penting. Sayang rasanya ketika di Dairi tidak menyempatkan waktu untuk melihat serta berbelanja di pasar tradisional Sidikalang. Kebutuhan pokok dan bumbu-bumbu dapur tentunya akan sangat mudah kita jumpai di sini. Masalah harga pastinya jauh lebih murah. Sebagai bonus tambahan, kita juga dapat melihat masyarakat lokal, khususnya orang-orang Sidikalang yang sedang berniaga. Untuk logistiknya kita ada pepaya, teh, Indomie kalau kepepet, gula, masaku, Royco ding. Kita ada sayur kangkung, jeruk nipis, kencung, sayur kol, sayur sawi, nggak pakai daging anjing ya, ikan asin, tempe. Oh, kita pakai jengkol juga, jengkol, jahe untuk ngeteh, bumbu-bumbu seperangkat lah pokoknya, bawang putih, bawang merah. Oh, bawang merah mana nih? Oh, bawang merah sampai tumbuh ini ikut di perjalanan ya. Minyak makan, gas portable. Oke, lagi ya, garam, gula udah di dalam lah. Setelah dirasa sudah memenuhi apa-apa yang harus kami bawa untuk melakukan pendakian nanti, seperti makanan-makanan yang akan kami masak, serta peralatan-peralatan yang akan kami pakai dan gunakan setelah sampai di sana. Yang tidak kalah penting ialah proses pemakingan barang, agar semua yang sudah kami kumpulkan tadi dapat masuk ke dalam ransel kami, tentunya agar dapat dibawa dengan mudah nantinya. Pukul jam 2 siang, kami pun berangkat dari kota Sidikalang menuju Papak Barat dengan waktu tempuh sekitar 1 jam lamanya.
sangat cantik ini dulu, Ya, Bung. perempuan ini. Jadi mau kawin sama marga Brutu dari Ulu Merah ini. Dia nggak mau dia. Cuma orang Brutu ini orang kaya. Orang tuanya suka dia Brutu ini jadi menantunya. Tapi anaknya ini nggak mau. Nah, orang cantik. Yang paling cantik lah kalau cerita orang-orang tua di dunia pun itulah yang paling cantik. Rambutnya panjang sampai ke lututnya. Darahnya putih. Putih darahnya. Jadi datang orang tuanya itu, dipanggil semua keluarganya, dia kali orang itu. Bikin orang itu pesta 7 hari 7 malam. Potong kerbau satu hari. Satu hari. Sanggup kalian Brutu? Sanggup. Gitu. Pesta di situ. Main apalah, musik apa segala macam. Nggak dikasihnya tidur si perempuan ini. Menari, meladen, itu aja kerjanya. Mau tidur dia nggak dikasih. Pendek cerita, selesai 7 hari 7 malam, udah selesai pesta. Oh, aku udah mau tidur mak, katanya sama mamanya. Ya sinilah tidur. Udah kian ditukangi orang itu, papan macam ini pakai tangke di sini kan, pakai tangke di sini, itu juga. Sinilah tidur mak. Itu sudah nyenyak dia tidur, diangkat orang itulah dari situ. Di pundak kemari itu sampai ke sini. Tidak cerita sampai di sini dibanguni. Bangunlah kau, kita udah mau nyampe. Maka sarapanlah kita di sini dulu katanya. Udah sore kan. Bangunlah dia di pandangnya ke sana, kampungnya sana. Nangislah dia. Ada pisaunya kalau dulu perempuan bawa pisaunya Arabi Bunduk namanya kalau di sini. Itulah di congkel-congkelnya batu itu sambil nangis dia. Setelah itu apanya air matanya ikut ke situ. Setelah itu pergilah orang itu ke sana, ke Ulu Merah. Sampai di Ulu Merah, dia sampai ke rumah si Brutu ini, datang mama si Brutu ini, ditariknya tangannya dari bawah, dari atas. Rumah orang itu dari bawah pintunya, enggak macam ini, dari bawah ke atas, pintu tangga, 7 tangga. Meja tangga yang ke-7 dia, lepas tangan mertuanya ini, jatuh dia. Jatuh dia, ada yang apa itu tangga itu kan begini, ada batu sini kan, begini. Itulah kena sininya. Disitulah dampak darahnya itu putih, keluar darahnya putih, meninggal gitu lah. Nggak jadilah nikah. Begitulah itu. Baru lama kelamaan tumbuhlah air situ. Itu makanya dibilang orang-orang tua dulu, kalau di sini eluh bertinambunan. Kalau bahasa Indonesia air mata bertinambunan. Harganya tinambunan. Sebelum kita mendaki atau memulai perjalanan mendaki Gunung Simpon, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa tidak akan pernah selesai. Pendakian Gunung Simpon. Stay.
Deleng Simpon merupakan salah satu destinasi wisata Kabupaten Pak Barat, sebuah daerah pemekaran dari Kabupaten Dairi. Deleng Simpon berujuk pada destinasi wisata alam. Dalam bahasa Papa, Deleng berarti gunung, sehingga bila diterjemahkan secara langsung, maka Deleng Simpon berarti Gunung Simpon. Deleng Simpon sebenarnya terletak pada perbatasan Kabupaten Pak Barat dengan Kabupaten Humbang Hasudutan. Oleh karena itu pula, gunung ini dirancang sebagai salah satu program pengembangan transportasi jalur darat dari kedua kabupaten. Jarak sekitar 20 km dari kota kabupaten, yakni Kota Salak. Gunung Simpon memiliki ketinggian sekitar 1325 meter di atas permukaan laut. Bercerita tentang Deleng Simpon mungkin akan terdengar baru bagi setiap orang, meskipun memiliki hobi mendaki gunung. Tempat wisata yang paling umum terdengar sebagai lokasi pendakian adalah Gunung Sibuatan, Gunung Sinabung, Gunung Sorik Merapi, dan Gunung Sibaya. Nah, dengan ulasan ini, mungkin Anda akan tertarik untuk menjelajah salah satu bagian dari pariwisata Pak Barat. Gunung Simpon bukanlah gunung biasa. Ada banyak mitos yang berkembang di tengah-tengah masyarakat suku Papa. Salah satu tradisi yang harus Anda lakukan sebelum mendaki adalah di Lai Hulu Boru Tinambunan, yang menurut para penduduk merupakan mata air yang berasal dari air mata Boru Tinambunan. Keindahan dan pesona Gunung Simpon memang sangat menakjubkan. Berbagai macam jenis flora dan fauna dapat Anda temukan di sini. Melintasi areal hutan yang hijau, Anda harus berhati-hati karena terdapat banyak hewan penghisap darah. Namun perjuangan tak akan pernah berakhir sia-sia. Bila mendaki Gunung Simpon, pemandangan eksotis alam Sumatera Utara, bukit barisan begitu mengagumkan bila Anda melihat dari puncak gunung. Salah satunya adalah bunga keabadian atau bunga Edelweiss. Selain itu, berbagai macam jenis kantong semar menghiasi setiap sudut menuju pendakian. Kita lagi di jalur pendakian ya. Dari bawah ke sini baru berapa menit tadi? Treknya udah gila kali. Mampus lah. Ini sebelum mendaki ke sini fisik disiapin. Kalau enggak sengsara. Sampai nggak bisa bernapas aja. Mau gimana bang? Pendapat abang? Kejam. Jika ingin mendaki Gunung Simpon, saya sarankan untuk menyiapkan fisik terlebih dahulu. Dikarenakan Gunung Simpon memiliki jalur yang sangat sulit. Selain akar-akar pohon di jalur pendakian, jalur yang memiliki kemiringan sekitar
70 derajat ini akan sangat menguras tenaga kita. Belum lagi ditambah berat beban bawaan yang ada pada ransel kita. Saya rasa gunung satu ini tidak untuk wisata tamasya. Dia ngerekam itu. Di atas gak ada air. Jadi kita bawa persediaan air itu dari bawah ya. Minta aja langsung sama pengepung itu. Kasihnya itu. Yang bayar ya. Aduh. Aduh. Nggak tahu. Oke, apa kejadian? Lera. Namamu siapa, Bang? Aku Breo, Bang. Aku Kak. Orang mana? Orang ini, Bang. Kampung yang Gabut. Gabut. Saya orang Karwi, Bang ya? Pak. Pak ya. Bang, kalau masalah treknya kayak mana, Bang, di ke dalam? Udah mati lagi dia. Nggak segan-segan, Bang, udah nggak? Tangganya Nah. belum tidur aja. Itu yang di trek mana? Selander. Oh, ini pakai shelter? Ini ada shelternya? Iya. Posnya? Posnya nggak ada. Halo kawan-kawan, hari ini kita udah mendaki satu bukit. Kalau untuk mendaki Gunung Simpon ini sebenarnya ada 3 bukit ya yang harus kita lewati. Contohnya yang di tengah. Tuh. Jadi trek yang ada di sini tuh dominannya naik, habis itu turun, naik, turun. Kayak mana namanya 3 bukit ya kan? Sendiri kawan. Lihatnya. Ada orang naik. Nanti kawan-kawan ketemu yang namanya tangga ekstrim, ini dia monsternya. Aduh, kemiringannya berapa itu kira-kira? 90. Kemiringannya aja hampir 90. Tapi untungnya ini udah dibuat besi ya, berjasa lah pokoknya yang membuatnya. Tak doain masuk surga. Yes.
kawan-kawan, di trek mendekati puncak kita dikasih tali. Jadi kita treknya. Terbang. Angkut ini. Cari lah. Lagi. Ya. Bentar. Itu. Akhirnya sampai puncak Deleng Simpon. Dari jam berapa kita tadi? Setengah 5. Berangkat dari jam 5 sampai sini 7:30. setengah 8. Itu juga karena banyak istirahatnya. Ini Oke. Udah sering mendaki ke sini? Sering. Kelas berapa? Kelas 7 lah bang, kelas 1 SMP. Ini kelas 1 SMP? Kelas 3 bang. Kelas 3? Bang, itu bang. Bang. Bang, halo guys. Guys. Dadah 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 dadah. Dadah dadah dadah. Wih. Kelas kita. Kelas kita. Oke. Dia alasannya dia cepat masak. Boleh satu kepala yang sama. Oh, nanti gosip dia ya. Lah, ini yang gosip lagi itu. Oh, ini tips bagi kawan-kawan ini. Kalau goreng ikan asin, posisikan kepala itu jangan sama ya. Takutnya apa dia nggak masak-masak, gosip. Kita makan siang. Ini menu kita ya. Ada sayur sawi ditumis, buah pepaya. Ini segala macam gorengan ini, apa sih, ikan asin, jengkol goreng, tahu goreng, kol mentah yang udah lemes, sama cabai hijau. Nasi. Yuk. Sang master chefnya ini. Master Juna Alaman Dailing. Juno. Nah, iki juga iki. Nah, iki tambahan nih. Lalapan. Aduh. Kol mentah tapi udah layu. Udah 3 hari pula. Oh ya, satu lagi nih, sambelnya nih. Nah. Sambel ublek-ublek dikei minyak. Wis yang ini lah.
Ya inilah akibat nasi yang lupa matiin kompor. Luarnya aja putih ya kan, dalamnya itu hitam ini coba. Nah, dalamnya gosong ya. Ya lah. Bucin terus. Bagi-bagi sembako gitu. Amit. Turun. Nah. Kadang-kadang nggak ada alap-alap jadi ibu rumah tangga aku lah. Ya. Lah Bang Alap mah. Seharusnya Bang Alap ini. Bisa sih ya. Ketika matahari turun ke dalam jurang-jurangmu, aku datang kembali ke dalam ribaanmu, dalam sepimu, dan dalam dinginmu. Walaupun setiap orang berbicara tentang manfaat dan guna, aku bicara padamu tentang cinta dan keindahan. Dan aku terima kau dalam keberadaanmu, seperti kau terima daku. Sungaimu adalah nyanyian keabadian tentang tiada. Hutanmu adalah misteri segala. Cintamu dan cintaku adalah kebisuan semesta. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku mentumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bangsa persatuan bahasa Indonesia. Jurnal Belakang Rumah adalah sebuah perjalanan yang terdokumentasi. Perjalanan yang mengeksplorasi tanah Sumatera Utara. Dari penatapan, simpulan angin, Deleng Kutu, Laukawar, Deleng Lanco, dan Deleng Simpon. Tepat di samping pilar Deleng Simpon, perjalanan ini kami selesaikan. Jurnal Belakang Rumah, sukses! Yuk mulai. Barangi CP naik mi Deleng Simponen. Tolong mo sampah himbah balik mi teru. Si jaga mo kelestarian Deleng Ten.